Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi, wa sahbihi, wa mawalah. Saudaraku sekalian, dimanapun kita berada, semoga kita semua selalu dalam kesehatan, baik jasmani maupun rohani. Dimurahkan rezeki kita, dimudahkan segala urusan kita, diberikan keselamatan dimanapun dan kapanpun. Dan kita juga selalu diberikan dan mendapatkan jatah sebagai orang yang beruntung. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sekaligus mengurai tentang tafsir mimpi, yaitu bagaimana jika seseorang mimpi kejatuhan rembulan atau rembulan jatuh dari langit dan mengenai seseorang yang bermimpi tersebut, atau terkadang bermimpi bahwa rembulan jatuh di pangkuan kita. Nah, ini pernah dialami oleh beberapa orang, dan salah satunya adalah Sayyidah Saudah, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan mungkin di antara teman-teman sekalian ada yang pernah mengalami mimpi seperti ini, yaitu rembulan jatuh dari langit dan mengenai tubuh kita atau jatuh di pangkuan kita. Nah, sebelum kita kupas, perlu diketahui bahwa mimpi yang benar dan mimpi yang tidak benar ini harus kita kategorikan, harus kita pilah-pilah terlebih dahulu. Di dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim dijelaskan, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, ar-ru'ya as-shalihah juz'un min sittah wa arba'ina juz'an minan nubuwah. Yang artinya adalah mimpi yang benar, mimpi yang sholih, mimpi yang bagus, yaitu bagian dari 46 dari sifat kenabian. Hadis ini sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Perlu diketahui bahwa sifat nubuwah atau sifat kenabian yang diterima oleh nabi-nabi terdahulu, mulai Nabi Adam alaihissalam hingga Rasulullah Muhammad SAW, semuanya bersifat mauhub atau hibah, yaitu pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, sifat kenabian seperti ini dan hak istimewa yang diterima oleh para nabi tidak bisa kita peroleh dengan cara kasab, yaitu diupayakan atau diusahakan. Ini tidak bisa, karena itu semua hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terserah Allah mau bertindak seperti apa. Nah, termasuk mimpi seperti ini. Nah, di antara teman-teman kita ada yang mengalami mimpi kejatuhan rembulan atau rembulan jatuh di pangkuannya. Ini ada cerita tentang rembulan jatuh di pangkuan seseorang, yaitu dialami oleh istri Rasulullah. Cerita itu sebagai berikut. Pada saat Rasulullah kehilangan orang yang tercinta, yaitu istri beliau, Sayyidah Khadijah Al-Kubro, Rasulullah menduda beberapa saat. Beliau hidup sendiri di rumah. Nah, tiba-tiba datanglah seorang sahabat perempuan yang bernama Haulah binti Hakim. Sayyidah Haulah ini menawarkan Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah engkau tidak ingin menikah lagi?" Lalu Rasulullah balik bertanya, "Lalu kira-kira siapa setelah Khadijah yang tepat aku nikahi?" Kemudian Haulah menjawab, "Wahai Rasulullah, ini ada dua pilihan. Yang pertama ini janda, yaitu Saudah binti Zum'ah, dan kemudian yang satu perawan dan masih kecil, yang namanya Aisyah, yang merupakan putri dari sahabatmu tercinta, yaitu Abu Bakar As-Siddiq." Dan akhirnya Rasulullah berkenan untuk dinikahkan dengan dua orang ini, yaitu Sayyidah Saudah dan Aisyah radhiyallahu anha. Yang membedakan karena dua sosok ini jauh berbeda. Saudah ini janda tua dan memiliki fisik yang tidak cantik, alias tidak menarik, dan memiliki tubuh yang gemuk, sehingga Rasulullah ingin menikahi Saudah bukan karena suka, tapi karena ibah Rasulullah atau kasihan Rasulullah yang muncul.
Sedangkan Aisyah ini masih terlalu kecil untuk diajak rumah tangga. Sehingga walaupun pada saat itu Rasulullah menikah dengan Saudah binti Zum'ah dan Aisyah binti Abu Bakar secara bersamaan, beliau hidup bersama Sayyidah Saudah selama kurang lebih 3 tahun dan belum berkumpul dengan Aisyah karena Aisyah masih berkumpul dengan ayah dan bundanya. Nah, pada saat Rasulullah menikahi Saudah, banyak masyarakat Makkah yang heran dengan pilihan Rasulullah karena Saudah ini orang yang tidak menarik dan sudah tua. Tapi justru Rasulullah mengambilnya untuk diperistri, dan tentunya ini tidak bisa mengobati hati Rasulullah yang ditinggal oleh Sayyidah Khadijah. Dan Saudah pun sadar dengan keadaan. Artinya Rasulullah menikahi Saudah bukan karena Rasulullah suka, tapi karena ibah, karena kasihan. Sayyidah Saudah sadar tentang itu. Perlu diketahui bahwa Saudah ini hidupnya dulunya seorang yang berkecukupan di Makkah. Tapi setelah memeluk Islam, dia harus hidup terlunta-lunta. Dia dan suaminya harus pergi ke daerah Habasyah, yaitu daerah Afrika. Akhirnya suaminya meninggal di sana dan Saudah menjadi janda. Nah, latar belakang inilah yang membuat Rasulullah ibah sehingga mau dinikahkan dengan Sayyidah Saudah. Dan ini merupakan keberuntungan bagi Sayyidah Saudah karena jika seseorang diangkat sebagai istri Rasulullah, maka sejak saat itu statusnya menjadi Ummul Mukminin atau ibunya orang-orang mukmin. Sehingga janda-janda Rasulullah setelah ditinggal wafat oleh Rasulullah, dia tidak diperkenankan menikah dengan siapapun karena disamakan dengan seseorang menikahi dengan ibunya sendiri. Sehingga wajar pada saat Rasulullah wafat, Aisyah juga masih muda, Zainab juga masih muda, tapi beliau tidak menikah lagi karena memang tidak diperbolehkan. Nah, setelah 3 tahun hidup bersama Saudah dan Aisyah mulai tumbuh dewasa, tumbuh besar, maka Rasulullah baru hidup bersama Sayyidah Aisyah dalam satu atap, dalam satu rumah. Dan hebatnya lagi, Sayyidah Saudah tidak meminta jatah untuk berkumpul dengan Rasulullah, dan jatahnya diberikan kepada Sayyidah Aisyah hingga wafatnya. Inilah kebesaran hati Saudah yang sangat luar biasa. Nah, keutamaan yang beliau dapat ini muncul dari isyarah, yaitu berupa mimpi yang mana Saudah bermimpi kejatuhan rembulan yang menimpa dirinya. Atau dalam satu riwayat, rembulan jatuh di pangkuannya. Nah, ternyata dia mau diangkat sebagai Ummahatul Mukminin atau istri dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, cerita tentang mimpi Saudah ini, di suatu hari, Saudah pada saat masih sendiri atau masih menjanda, beliau mengalami mimpi yang tidak lazim, yang belum pernah ia alami sebelumnya, yaitu melihat rembulan jatuh dari langit dan menimpa dirinya. Dan pada saat itu, Saudah belum tahu takwil atau arti dari mimpi yang ia alami. Lalu tiba-tiba di hari berikutnya, Sayyidah Khawlah binti Hakim datang untuk melamarkan Rasulullah. Dan akhirnya benar, ia diangkat sebagai Ummul Mukminin, yaitu diangkat sebagai istri dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini merupakan anugerah yang sangat besar dari sahabat biasa menjadi istri Rasul yang tentunya dijamin masuk surga. Nah, sehingga setelah kejadian yang dialami oleh Sayyidah Saudah tentang mimpi melihat rembulan, maka tafsir ini bisa kita jadikan acuan untuk menafsirkan seseorang yang sedang bermimpi melihat rembulan jatuh ke bumi dan mengenai dirinya, atau rembulan jatuh di pangkuannya. Tafsir mimpi yang pertama, jika seseorang bermimpi kejatuhan rembulan, dan bulan itu berbentuk bulan purnama, artinya cahayanya penuh, bulat,
Maka yang bermimpi akan mendapatkan kemuliaan hidup, mendapatkan keberuntungan, mendapatkan derajat yang mulia, atau akan naik jabatan. Kemudian, mimpi yang kedua, jika seseorang bermimpi kejatuhan bulan sabit, artinya melihat rembulan kemudian jatuh mengenai dia, tapi bulan sabit, maka artinya sementara waktu dia akan ada kesulitan atau menghadapi kesulitan. Tapi tak usah khawatir, karena kesulitan ini tidak bersifat abadi atau tidak terus-menerus, melainkan hanya sementara. Setelah itu, justru seseorang yang bermimpi seperti ini akan mendapatkan kebahagiaan dan keberuntungan. Nah, makna yang ketiga, jika seseorang bermimpi kejatuhan bulan kembar, yakni rembulan kembar dan sama-sama purnama dalam cahaya yang penuh, maka ini memiliki isyarah seseorang tersebut dihadapkan ke dua pilihan yang sangat sulit, karena dua pilihan tersebut merupakan hal-hal yang sama-sama baik, sama-sama yang bermanfaat, sama-sama yang memiliki nilai tinggi. Maka solusinya, jika seseorang bermimpi kejatuhan rembulan kembar dan memiliki sinar yang sempurna, maka pada saat dia memilih dua pilihan yang sulit, hendaknya dia istikharah. Mana di antara dua yang baik tadi, yang tepat untuk kita. Karena walaupun dua-duanya baik, belum tentu itu semuanya baik dan tepat untuk kita. Misalkan kita sedang mencari istri, kemudian kita mendapatkan tawaran dua istri yang kualitasnya sama-sama bagus, memiliki kecantikan, sholihah, tapi walaupun seperti itu, belum tentu dia cocok untuk kita. Karena jodoh itu tidak berkaitan dengan kebaikan, tapi ibarat botol harus ketemu tutup. Maka dia harus sholat istikharah, mana isyarah yang muncul. Nah, itulah yang nantinya akan menjadi pilihan kita. Jadi simulasinya seperti itu. Nah, teman-teman sekalian, pada saat bermimpi kejatuhan rembulan, maka silahkan ditafsirkan seperti itu. Sekian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.